Bapa, kami mengucap syukur kepada Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami di sore hari ini. Besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Ini pernyataan iman kami bahwa kami milik Tuhan sepenuhnya. Dan biarlah kiranya Engkau sendiri yang mengajarkan kami umat-Mu untuk hidup di dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Sehingga setiap kami dapat menjadi umat yang layak bagi Tuhan, menjadi umat yang berkenan di hati Tuhan, menjadi umat yang terus menyenangkan hatinya Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami sore hari ini Tuhan, seperti Bapa mendidik anak-anaknya, demikian kami mau mendengar didikan daripada Bapa. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Mari yang sudah siap katakan amin. Ya, terima kasih buat tim praise and worship yang luar biasa ya. Kalau nggak keberatan kita kasih tepuk tangan dulu untuk mereka. Ya. Mereka juga telah berjerih lelah melayani setiap kita, apalagi singer-singernya. Mereka sudah make up lebih lama daripada kita. Sebab kita make up cuma setengah, tapi mereka dibuka ya. Mereka make up penuh wajah. Jadi kita hargai jerih lelah mereka. Terima kasih sudah menghantarkan setiap kami masuk ke dalam hadirat Tuhan di sore hari ini. Shalom. Ya. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Farens Kaleb. Saya hamba Tuhan di Gereja Isa Al-Masih Kopo Permai, jadi kita bersaudara ya. Kita sama-sama Isa Al-Masih, saya bawa beberapa anak rohani juga di sini dari Gereja Isa Al-Masih Kopo Permai. Ya langsung saja, kita akan bersama-sama belajar tentang sebuah kebenaran firman Tuhan, seperti tema yang diberikan kepada saya di sore hari ini. Kita akan belajar bersama-sama tentang amarah. Katakan bersama-sama amarah. Hal yang sehari-hari seringkali ada di dalam kehidupan kita ya. Mungkin tadi sebelum kita datang ke sini pun kita marah dulu gitu ya sama seseorang gitu ya. Atau mungkin kemarin kita marah. Atau mungkin sekarang masih marah sama seseorang. Kita mau belajar, ada yang marah ya? Kita mau bersama-sama belajar di sore hari ini bagaimana kita memanage amarah kita. Ya, kita bersama-sama buka kebenaran firman Tuhan dari Yeremia pasal 18 mulai ayat 18 sampai 23. Ya, Yeremia pasal 18 mulai ayat 18 sampai 23. Kita baca secara bergantian ya. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara semua baca ayat yang ganjil, demikian sampai ayat yang ke-23. Judul perikopnya adalah doa Yeremia minta pembalasan terhadap musuhnya. Ayat yang ke-18. Berkatalah mereka, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia. Sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Namun mereka telah menggali pelubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka supaya amarahmu disurutkan dari mereka. Biarlah kedengaran jeritan dari rumah-rumah mereka, apabila engkau dengan tiba-tiba mendatangkan gerombolan perampok kepada mereka, sebab mereka telah menggali pelubang untuk menangkap aku, dan telah memasang jerat untuk kakiku.
Amin. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar pembelajaran setiap kita di sore hari ini. Ya. Ayat yang baru saja kita baca di sore hari ini menggambarkan keadaan pelayanan Nabi Yeremia pada waktu itu. Yeremia kita semua tahu dia dipanggil dari usia muda, dia melayani Tuhan dengan begitu setia kepada Tuhan. Dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, bangsa Yehuda. Tetapi sayangnya bangsa Yehuda yang mendengar nubuatan-nubuatan Yeremia itu nggak suka sama nubuatannya. Karena apa? Karena nubuatannya galak, nubuatannya secara manusia kayak jahat gitu. Nanti kamu akan dibuang gitu loh. Kamu akan menderita, itu kan nggak enak didengar telinga gitu ya. Tetapi mereka mendengar perkataan Nabi seperti itu, bukannya mereka tobat dan berbalik dari dosa kesalahan mereka, tetapi mereka justru menyalahkan Yeremia. Kenapa kamu memperkatakan hal-hal yang buruk bagi bangsamu sendiri? Makanya Yeremia itu dibenci sama saudara-saudara sebangsanya. Kalau kita dibaca di pasal-pasal sebelumnya, bahkan Yeremia mau dibunuh. Nanti kalau kita baca pasal-pasal selanjutnya, Yeremia dipenjara, Yeremia dipukul. Dia tidak disukai. Padahal Yeremia itu baik loh. Tuhan berkata, aku akan menghukum bangsa Yehuda. Apa yang dilakukan Yeremia? Yeremia bersyafaat bagi Yehuda supaya nggak dihukum sama Tuhan. Sampai Tuhan berkata, udah Yeremia kamu nggak usah lagi bersyafaat bagi Yehuda, nggak usah berdoa yang baik-baik lagi bagi bangsa itu. Kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, nggak usah lagi berdoa, karena aku akan tetap menghukum mereka. Yeremia baik ya, tetapi bangsanya memandangnya jahat. Oleh sebab itu Yeremia tidak disukai pada waktu itu. Makanya di sini dikatakan doa Yeremia minta pembalasan terhadap musuhnya. Siapa musuhnya? Bangsanya sendiri. Kasihan ya Yeremia. Makanya di pasal 18 mulai ayat yang ke-18 tadi yang kita baca bersama-sama, itu Yeremia sedang marah sama bangsanya. Mau gimana nggak marah kok? Aku ini kan cuma nabi, cuma nyampein, betul ya? Kenapa aku yang disalahin? Apalagi aku sudah bersyafaat yang baik-baik bagi bangsa ini. Masih kenapa aku juga yang disalahin? Yeremia marah sama bangsanya. Dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara. Marah itu wajar nggak? Wajar ya. Nabi loh marah, benar nggak? Semua orang pernah marah. Bahkan Allah ketika menjadi manusia dalam pribadi Tuhan Yesus pun pernah marah, bukan? Di bait Allah. Marah itu wajar. Nabi Yeremia marah loh di pasal 18 ini terhadap musuhnya, bangsanya, yang berniat buruk terhadap dirinya. Jadi kita bersama-sama belajar di sore hari ini, marah itu wajar. Ya, yang gak wajar itu marah-marah terus, itu gak wajar. Ya, marah masih wajar, karena marah itu emosi, bagian dari emosi. Maka ketika kita marah jangan langsung merasa, aduh berdosa banget gitu ya. Enggak, itu tandanya manusia. Karena itu bagian dari emosi. Namun yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak memanage amarah itu. Itu yang menjadi masalah. Amarahnya normal, amarahnya wajar. Tapi itu berubah menjadi masalah ketika kita tidak memanage amarah itu dengan baik. Kita lihat keadaan zaman sekarang, krisis apa? Manage amarah, betul ya? Setiap hari kita dengar berita pembunuhan, emang orang bunuh lagi sukacita gitu? Bercanda? Enggak kan? Lagi marah, betul ya? Orang bunuh itu pasti lagi marah, setiap hari kita dengar berita pembunuhan. Bahkan udah ngeri-ngeri lagi sistem pembunuhannya ya. Orang udah gak bisa memanage lagi amarahnya. Berita KDRT banyak sekali kita dengar ya. Ada yang dilempar bola biliar segala, betul? Betul kan? Karena tidak bisa memanage amarahnya. Istri dipukulin, marah boleh, sekali lagi, tapi kita harus memanage.
keributan-keributan di jalan banyak sekali, betul? Sekalipun berujung damai di kantor polisi. Tetapi itu menunjukkan bahwa manusia zaman sekarang itu krisis manage amarah. Marah dikit, bunuh. Marah dikit, bunuh. Betul? Ini krisis. Oleh sebab itu di sore hari ini rasanya firman Tuhan sangat baik untuk mengajarkan setiap kita bagaimana memanage amarah kita. Ya, jadi marah itu wajar ya Pak, Bu, saudara-saudara semua, marah itu manusiawi. Tetapi jangan jadi enggak manusiawi ketika amarah itu justru mengontrol kehidupan kita. Kita harus memanage amarah itu dengan baik seperti Nabi Yeremia. Kita lihat bagaimana caranya Yeremia memanage amarahnya, ya. Kita belajar secara singkat, secara simpel saja di sore hari ini. Udah lapar kan ya, udah jam 4 ya. Jadi kalau lapar saya ngerti, jangan dikasih yang berat-berat ya. Ya, lihat ketika Yeremia marah ayat yang ke-19 dikatakan apa? Perhatikanlah aku ya Tuhan dan dengarlah suara pengaduanku. Hal pertama yang dilakukan Yeremia ketika dia marah apa? Berdoa, betul ya? Musuh-musuh nih bangsa-bangsanya datang ke Yeremia. Kamu nabi gak bener, nabi jahat gitu ya. Yeremia bilang, apa lu seenaknya gitu? Enggak. Yeremia berdoa, mengadu kepada siapa? Tuhan. Pertama, ketika kita marah, berdoalah. Simpel ya. Banyak orang lost control ketika dia marah. Kenapa? Karena mereka tidak berdoa. Padahal Efesus sendiri berkata, Paulus kepada jemaat di Efesus, marah sebelum matahari terbenam, betul ya? Dan jangan berbuat dosa. Ayat 27-nya, jangan beri kesempatan kepada iblis. Gimana caranya marah supaya nggak berdosa dan nggak memberi kesempatan kepada iblis selain berdoa? Nggak ada jalan lain. Jadi ketika marah, suami marah sama istri, jangan dipukul istrinya. Ya, kita udah minta ke orang tuanya kok, betul nggak? Orang tuanya udah sayang-sayang dia sampai besar, udah besar kita pukulin, enak aja. Ketika suami marah sama istri, masuk kamar dan berdoa, kata Matius. Kan kalau berdoa masuk kamar, tutup pintu dan berdoa. Bapamu akan mendengar dari tempat yang tersembunyi. Istri-istri ketika marah sama suaminya, bahasa Ibraninya jangan ngorowecos gitu ya. Banyak perkataan istri yang menyakiti hati suaminya. Udah gitu sama suaminya dibalas, dipukul, ya kacau jadinya. Ketika istri marah, masuk kamar berdoa kepada Tuhan. Itu Yeremia. Dia marah sama bangsanya, dia geram sama bangsanya. Tapi dia gak marahin bangsanya. Dia masuk, dia berdoa, dia mengadu kepada Tuhan. Anak-anak muda di tempat ini pun, marah jangan keluar-keluar di media sosial. Ya, begitu marah, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Oke? Itu pertama. Kenapa? Karena ketika kita marah, itu besar kemungkinannya kita berbuat salah. Betul ya? Ketika kita marah itu besar sekali kemungkinannya, makanya ada kata lost control. Kan bukan lagi damai sejahtera lost control itu, lagi marah. Ketika kita marah, besar kemungkinannya kita melakukan sebuah kesalahan. Makanya daripada kita melakukan sebuah kesalahan yang suatu saat akan kita sesali, lebih baik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya, sekolah minggu itu bagus lagunya, betul ya? Daripada tangan kita pakai tunjuk-tunjuk orang, daripada tangan kita pakai pukul orang, lebih baik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Amin, runners? Ya, yang pertama, ketika kita marah,
berdoalah kepada Tuhan. Ya, tapi kita lihat doanya Yeremia itu memang agak ngeri ya. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan, ayat yang ke-20. Namun mereka telah menggali pelubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka. Supaya amarahmu disurutkan dari mereka. Lihat ayat yang ke-21, doanya Yeremia. Sebab itu, serahkanlah anak-anak mereka kepada kelaparan. Dan biarkanlah mereka dipancung pedang. Biarlah istri-istri mereka kehilangan anak dan suami. Biarlah laki-laki mereka mati oleh sampar. Dan pemuda-pemuda mereka mati karena pedang di pertempuran. Biarlah kedengaran jeritan dari rumah-rumah mereka. Apabila engkau dengan tiba-tiba mendatangkan gerombolan perampok kepada mereka. Sebab mereka telah menggali pelubang untuk menangkap aku. Dan telah memasang jerat untuk kakiku. Tetapi engkau ya Tuhan, engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh aku. Janganlah ampuni kesalahan mereka. Dan janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapanmu. Tetapi biarlah mereka tersandung di hadapan matamu. Bertindak pada hari murkamu terhadap mereka. Kalau kita baca ngeri enggak doanya? Jadi kalau kita enggak belajar Alkitab ya, kita langsung terapin. Kita marah, misalnya saya marah sama Bang Sam ya, ini kakak tingkat saya di sekolah Alkitab. Saya marah, saya ingat pesannya, lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa ya, berdoa. Tuhan, Bang Sam buat saya marah, supaya pulangnya dibegal, gitu ya. Ini doa Yeremia. Betul ya? Doanya kayak gitu loh. Kalau kita nggak belajar Alkitab, kita melihat doa Yeremia itu begitu kejam. Padahal kalau kita menyelidiki Alkitab, kitab Yeremia, doanya nggak sekejam itu mas bro. Kenapa Yeremia berkata-kata seperti ini, sampai anak-anak mereka kelaparan, mereka dipancung pedang, istri-istri mereka kehilangan anak suami, laki-laki mereka mati oleh sampar. Kenapa tahu nggak Yeremia sampai berdoa seperti ini? Karena Tuhan sendiri yang berkata kepada Yeremia di pasal ke-16. Bahwa Allah akan menghukum mereka dengan penyakit mematikan, dengan pedang. Tetapi di pasal 16, Yeremia masih membela umatnya. Dan tiba di pasal ke-18 yang kita baca hari ini. Kalau orang sekarang bilang tuh, udah bohwat gitu loh ya Yeremia itu sama umatnya. Udahlah Tuhan, kalau mau hukum mereka. Itu maksud doanya, bukan doa yang buruk. Ya, jadi jangan doain, ya oke lipat tangan tutup mata mari kita berdoa, kita doain. Yang enggak gitu, jangan. Ya. Sekalipun doa Yeremia terdengar seperti ini. Tetapi ini sesungguhnya gambaran dari hukuman Tuhan yang Tuhan sampaikan di pasal yang ke-16. Pasal 16 Yeremia cuma masih dengar Tuhan akan menghukum mereka dengan penyakit mematikan, dengan pedang. Yeremia sayang sama umatnya. Jangan Tuhan, jangan. Tapi pasal 18 umatnya itu bikin kesel. Sampai Yeremia berdoa, ya udahlah Tuhan kalau mau hukum mereka hukumlah. Jangan ampuni dosa mereka, padahal sebelum-sebelumnya Yeremia berdoa, ampuni dosa kesalahan mereka. Yeremia itu berdoa yang baik-baik bagi bangsanya. Tapi di pasal 18 ini, memang Yeremia sedang marah. Sekalipun itu mengerikan, tapi itu gambaran hukuman daripada Tuhan. Ya, jadi ini bukan doa yang mengerikan. Jadi tetap ketika kita marah, doa yang baik-baik ya. Kita anak-anak Tuhan, kita harus berdoa yang baik-baik. Lepaskan pengampunan, berkati mereka. Karena ketika kita memberkati mereka, sama seperti menaruh bara api di atas kepala mereka ya. Ya enggak lah ya, enggak apa-apa ya. Tapi ketika kita marah, kita berdoa sebaik-baiknya. Memohon Tuhan memampukan kita, memanage amarah kita, dan kita lepaskan pengampunan juga bagi orang-orang yang membuat kita marah. Ya, jadi yang pertama, ketika kita marah, berdoa. Gampang ya? Yang kedua, ketika kita marah apa? Tetaplah mengasihi. Yeremia di pasal 18 ini marah sama bangsa Yehuda, ya. Tetapi amarahnya tidak menghentikan kasihnya bagi bangsanya.
Yeremia tetap bersyafaat bagi bangsanya. Kalau kita baca pasal-pasal selanjutnya, Yeremia tetap bernubuat bagi bangsanya. Tetap mengasihi. Sekalipun di pasal 18 marah loh. Tapi di pasal-pasal selanjutnya, Yeremia tetap melayani sebagai seorang nabi. Dia tetap mengasihi umatnya. Memang dia beritakan kabar tentang pembuangan ke Babel, tetapi dia juga memberitakan berita tentang kasih karunia Tuhan, kepulangan mereka dari Babel. Bagaimana Tuhan akan memulihkan mereka. Di pasal 18 memang Yeremia marah. Tetapi amarah Yeremia tidak menghentikan kasihnya bagi bangsanya. Demikian juga dengan setiap kita. Kita boleh marah. Tetapi jangan biarkan amarah itu menghentikan kasih kita kepada orang tersebut. Allah di kitab Yeremia ini marah gak sama bangsa Yehuda? Marah loh. Sampai Allah tuh mau buang mereka. Tetapi ketika Allah marah kepada bangsa Yehuda, apakah Allah berhenti mengasihi bangsa Yehuda? Tidak. Sekalipun dia sedang marah, dia memberikan janji pemulihan. Suatu saat engkau akan kembali ke tempat ini. Lihat, ketika kita marah, jangan biarkan amarah itu menghentikan kasih kita. Seperti bapak sayang anaknya, bapak itu kalau marah sama anak kan, ya marah hari ini udahnya udah gitu ya. Demikian dengan setiap kita. Allah mengasihi kita, Allah marah, pernah marah. Tapi toh amarahnya tidak menghentikan kasihnya kepada kita. Yeremia marah di pasal 18. Dia geram sama musuhnya, apalagi musuhnya bangsanya sendiri. Tapi apakah amarahnya menghentikan kasihnya? Tidak. Yeremia tetap mengasihi bangsanya. Jadi yang kedua, tetaplah mengasihi. Marah boleh. Tapi jangan sampai dendam, kepahitan, akar pahit, segala lain-lain sebagainya gitu ya. Marah boleh. Tapi sebelum matahari terbenam harus sudah padam dulu amarahnya. Marah boleh, tapi jangan sampai dendam. Apalagi akar pahit. Kita marah harus juga dengan karena kasih. Jangan biarkan amarah itu menghentikan kasih kita. Kayaknya kita harus belajar dari anak kecil gitu ya. Hari ini dia bisa gelut, pak pikpuk gitu ya. Besoknya main bola bareng sampai maghrib. Betul? Betul nggak? Iya, itu anak kecil. Padahal hari sebelumnya udah gelut loh pak pikpuk. Besoknya dia bisa main bareng. Karena kalau anak zaman dulu kan sebelum maghrib itu nggak akan udahan. Itu wasitnya. Jadi yang kedua, tetaplah mengasihi. Sekalipun kita marah sama seseorang, jangan amarah kita menghentikan kasih kita terhadap orang tersebut. Amin. Panggilan utama kita tetap mengasihi Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Itu tetap panggilan utama kita. Mau marah, mau enggak, kita harus tetap mengasihi. Jadi enggak boleh amarah itu menghentikan kasih kita kepada seseorang. Amin, runners. Yang ketiga, yang terakhir ya, waktu saya sudah habis. Apa? Apa yo? Gak tahu ya. Yang ketiga, ketika kita marah, kita harus tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Jangan baperan, kok istilah zaman sekarang. Kita marah maka kita nggak kerja. Kita marah makanya kita gak mau melakukan apa-apa, pundung gitu ya. Diam di kamar, pundung, nangis, marah, tembok gak tahu apa-apa dipukulin. Ya kan? Barang gak salah apa-apa dilempar-lemparin. Gak mau ngapa-ngapain. Itu bukan marah yang dewasa. Marah yang dewasa sekalipun kita marah, kita tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Itu profesional. Ya. Itu yang dilakukan oleh Yeremia. Apakah kitab Yeremia berhenti sampai pasal 18 ketika dia marah? Enggak ya. Lanjut. Yeremia itu enggak baperan. Ya udah aku marah sama bangsaku, aku enggak mau lagi jadi nabi. Enggak gitu loh Yeremia.
Betul nggak? Sekalipun dia marah, dia melanjutkan kenabiannya. Bahkan pasal 19 langsung bernubuat lagi loh, Yeremia itu. Padahal baru aja marah, langsung kerja lagi, bernubuat lagi. Orang dewasa harus tahu profesionalisme. Marah itu emosi, nggak boleh dibawa-bawa ke pekerjaan. Ya, ketika kita marah, lihat Yeremia, dia nggak berhenti jadi nabi. Dia tetap menjadi nabi. Bahkan salah satu nabi yang paling setia melayani Tuhan, kurang lebih 40 tahun dia melayani. Tuhan Yesus pernah marah? Pernah, di bait suci. Tapi ketika Tuhan Yesus marah, dia bikin cambuk, udah aku gak mau naik salib gitu. Enggak kan? Justru ketika dia marah, apa yang ada di pikirannya? Salib. Buktinya, rombak bait Allah ini, 3 hari kemudian aku akan bangun kembali. Kata Yohanes yang dimaksudnya adalah kisah penyaliban. Ketika Tuhan Yesus marah, dia tetap ingat tugas dan tanggung jawabnya. Ketika kita marah, kita gak boleh lepasin tugas dan tanggung jawab kita. Itu dewasa. Jadi runners, kita belajar di sore hari ini, mau marah, semarah-marahnya kita harus tetap profesional. Lakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Lakukan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Itu marah yang benar loh ya, itu marah yang baik. Jangan jadi seperti anak kecil yang baperan, marah dikit gak mau ngapa-ngapain, keluar kerjaan. Ngapain, itu bukan orang Kristen yang beneran. Ini Yeremia orang Kristen beneran. Dia marah, tapi dia gak berhenti jadi nabi. Dia marah, dia lanjutkan pekerjaannya. Tuhan Yesus Allah kita, dia marah. Tapi toh sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib. Dan dia berdoa, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sudah selesai. Sampai selesai. Ketika marah, jangan berhenti bekerja. Kita harus belajar jadi orang-orang Kristen yang profesional, anak-anak Tuhan yang dewasa. Marah itu bagian emosi, tetapi pekerjaan tanggung jawab tetap tanggung jawab. Harus dikerjakan dengan baik. Amin. Ya, mari kita menutup ibadah kita firman Tuhan hari ini. Ini harus diingat ketika kita marah dari Nabi Yeremia. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, mengasihi. Yang ketiga, ingat tugas dan tanggung jawab ya. Itu marah yang lebih dewasa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur di sore hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami telah mendengar bagaimana nabimu Yeremia pada kala itu memanage amarahnya sedemikian rupa. Kami telah pelajari sedemikian rupa, dan biar kiranya ini menjadi bekal bagi kami mengarungi kehidupan di waktu-waktu yang akan datang. Kami tahu amarah akan datang kapan saja tanpa direncanakan, tanpa diundang. Tapi ajarlah kami untuk memanage amarah itu dengan baik. Ajarlah kami untuk memanage itu bersama-sama dengan Tuhan, Allah yang pengasih dan penyayang, yang selalu menyertai kehidupan setiap kami. Bimbing setiap kami Tuhan, pimpin setiap kami, bahwa kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, supaya setiap kami dapat terus hidup berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Berkati setiap kami yang beribadah di sore hari ini, sehingga setiap kami yang telah belajar di sore hari ini, dapat memanage emosi kami dengan sebaik-baiknya, sehingga sekalipun kami marah, kami tidak berbuat dosa. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.